Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Tema renungan saat ini adalah cantik di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah koran melaporkan kejadian yang luar biasa di sebuah rumah makan siap saji. Malam itu sang manajer telah memasukkan uang tunai yang diperoleh pada siang hari ke dalam tas. Tetapi seorang pelayan mengira bungkusan uang dalam tas tersebut sebagai bungkusan pesanan, sehingga ia memberikannya kepada sepasang suami istri melalui jendela tempat penyerahan pesanan makanan. Di taman yang tidak jauh dari rumah makan tadi, pasangan suami istri tersebut membuka tas yang diberikan kepada mereka. Karena terkejut melihat isinya, mereka segera kembali ke rumah makan itu untuk mengembalikan bungkusan uang tadi. Sang manajer telah melaporkan adanya perampokan, sehingga mobil-mobil polisi dan reporter TV telah ada di tempat tersebut. Betapa leganya ia mendapatkan kembali uangnya. Ia berkata kepada pasangan suami istri itu, "Kalian selayaknya tampil dalam berita malam ini untuk kejujuran kalian." Saudara yang terkasih, di zaman yang dikatakan modern ini, sangatlah sulit menemukan orang yang benar-benar jujur. Untuk memenuhi ambisinya, orang tidak segan-segan menipu sana sini, bahkan menipu Tuhan. Dan sedihnya, penyakit ini juga sudah melanda kehidupan para pengikut Kristus. Padahal kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah saksi Tuhan yang baik. Salah satunya dengan memiliki sikap yang jujur. Dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan sebagai kata jujur mempunyai arti cantik, pemandangan yang indah, terhormat. Jadi kejujuran di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah dipandang dan terhormat. Orang yang jujur, cantik dan indah di hadapan Tuhan, serta terhormat di hadapan manusia. Itulah kejujuran. Saudara yang terkasih, firman Tuhan secara jelas menentang orang yang tidak jujur. Tetapi banyak orang yang masih saja lebih tertarik pada ketidakjujuran. Seseorang pernah berkata, orang yang terlalu jujur tidak akan hidup. Bagi orang-orang dunia mungkin pendapat ini benar, karena prinsip dunia ini sangat jauh berbeda dengan prinsip Tuhan. Orang dunia mungkin menganggap uang hasil ketidakjujuran sebagai sebuah keuntungan. Ia dapat menggunakannya
untuk berbagai keperluan. Tetapi sebenarnya orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Uang atau barang lain yang kita dapatkan dengan cara yang tidak jujur mungkin hanya berjumlah tidak seberapa. Tetapi tahukah kita bahwa jumlah yang sedikit itu akan menguras jauh lebih banyak berkat-berkat yang kita terima. Mari kita belajar jujur dalam segala hal dan jangan pernah tertarik sedikit pun pada jalan pintas ketidakjujuran yang kelihatannya akan mendatangkan keuntungan, melainkan ia justru akan membawa kita kepada kehancuran. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter jujur agar karakter dan iman kita semakin hari semakin cantik di hadapan Tuhan dan kita pun menjadi orang-orang yang berintegritas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jauhkanlah kami dari ketidakjujuran, karena hal itu hanya akan membawa kerugian, bahkan kehancuran bagi kami. Karena itu mampukanlah kami untuk hidup jujur. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kesadaran kepada bangsa kami, agar semakin hari semakin banyak orang-orang yang jujur. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini, agar karya kami pun dapat mendatangkan berkat. Kami juga berdoa untuk mereka yang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.